Baik, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama saya Rama. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas soal OSK Biologi SMA tahun 2025 nomor 48. Oke, jadi sebelum membahas soal nomor 48 ini, eh, nomor 48 ini topiknya tentang hewan ya, kingdom Animalia. Nah, jadi yang pertama kalian bisa baca buku Campbell bab 32 yaitu An Overview of Animal Diversity. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, hewan. Semua hewan itu adalah metazoa gitu. Nah, tapi ada satu hewan yang tidak memiliki jaringan sejati, yaitu hewan yang paling awal mengalami divergensi, yaitu Porifera. Jadi Porifera ini nggak punya jaringan, terus nggak punya simetri, dan lain-lain. Pokoknya masih sederhana. Nah, sisanya itu masuk ke Eumetazoa. Eumetazoa itu ya sudah punya jaringan sejati. Nah, terus yang perlu diperhatikan kedua adalah tentang eh, jumlah lapisan tubuh. Nah, Eumetazoa ini ada yang punya dua lapisan embrionik, yaitu ektoderm sama endoderm. Ada yang tiga, yaitu ekto, meso, sama endo. Nah, yang dua lapisan disebut diploblastik. Nah, siapa aja yang diploblastik? Kalau dari pohon ini ada dua, yaitu Stenophora sama Nidaria. Nah, dua-duanya ubur-ubur. Tapi kalau Stenophora, ubur-ubur sisir. Kalau Nidaria itu ubur-ubur biasa, Hydra sama anemon laut atau hewan karang atau koral. Nah, jadi di sini muncul diploblastik atau dua lapisan embrionik. Nah, sisanya Eumetazoa sisanya itu masuk ke triploblastik. Artinya punya tiga lapisan embrionik, ekto, meso, sama endoderm. Nah, umumnya hewan yang diploblastik ini juga memiliki simetri radial. Jadi Stenophora itu radial, simetrinya Nidaria juga radial. Nah, kalau triploblastik umumnya simetrinya bilateral, sehingga kelompok hewan triploblastik dinamakan bilateria, hewan-hewan yang simetrinya bilateral. Nah, apa itu simetri radial dan bilateral? Nah, jadi eh, kalau simetri radial, kalau dari atas itu mirip seperti lingkaran gitu. Jadi kalau kita bagi melewati garis tengah, maka eh, garis tengah manapun akan menghasilkan dua bayangan cermin gitu, dua bagian yang sama gitu. Contoh, misal ubur-ubur kalau kita lihat dari atas kan berbentuk lingkaran. Nah, ini kalau kita eh, bagi melewati garis tengah, ini akan menghasilkan dua bayangan cermin gitu. Nah, kalau kita bagi secara horizontal melewati garis tengah, ini juga akan eh, menghasilkan bayangan cermin. Atau secara diagonal, ini juga akan menghasilkan bayangan cermin. Nah, itu yang dinamakan simetri radial. Nah, kalau simetri bilateral itu eh, hanya bisa dibagi eh, apa ya? Dibagi satu garis tengah aja untuk menghasilkan bayangan cermin, yaitu garis secara vertikal kayak gini.
yang menghasilkan sisi kiri sama sisi kanan. Ya udah, itu aja. Kita nggak bisa membagi seperti ini, karena nanti kepala sama ekornya kan eh, tidak tidak membentuk bayangan cermin kan. Jadi biasanya yang punya simetri bilateral ya punya kepala, punya ekor, kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah hewan diploblastik itu simetri radial, hewan triploblastik itu bilateral. Nah, hewan triploblastik ini juga dibagi lagi berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh, ada yang tidak punya rongga tubuh, namanya acelomata. Contohnya cacing pipih, platyhelminthes mintes. Kemudian ada yang eh, punya rongga tubuh yang disebut hemosol. Kalau di versi Campbell lama namanya pseudocelomata. Jadi hewan ini punya selom yang semu. Selom itu rongga tubuh. Nah, selom yang semu itu gimana? Selom yang semu itu eh, selomnya atau rongga tubuhnya terletak di antara mesoderm yang warna merah ini sama endoderm yang warna kuning. Nah, contohnya nematoda, roundworm. Kemudian yang paling banyak adalah selomata yang punya selom atau rongga tubuh sejati. Nah, selom yang sejati itu selom yang terletak di dalam mesoderm gitu, bukan berbatasan dengan endoderm. Nah, jadi eh, banyak hewan triploblastik itu masuk ke kategori selomata ya, gitu. Ya, arthropoda, molluska, echinodermata, chordata, dan lain-lain itu masuk ke selomata. Nah, terus yang perlu diperhatikan juga adalah hewan triploblastik itu punya dua macam perkembangan, yaitu perkembangan protostoma dan juga perkembangan deuterostoma. Nah, yang punya perkembangan deuterostoma contohnya dua, Echinodermata sama Chordata. Nah, sisanya itu masuk ke protostoma. Triploblastik sisanya masuk ke protostoma seperti molluska, annelida, platyhelminthes, nematoda, dan lain-lain gitu. Jadi paling enak ngapalinnya deuterostoma aja. Echinodermata sama Chordata. Sisanya ya masuk ke protostoma gitu. Oke, ciri-cirinya yang paling sering keluar ciri-cirinya adalah nasib dari blastopor. Blastopor itu adalah bagian dari embrio dari tahap gastrula yang berbentuk lubang. Nah, kalau pada protostoma, mulutnya itu yang berkembang dari blastopor. Nah, tapi kalau deuterostoma, anusnya yang berkembang dari blastopor. Nah, ini yang sering keluar di soal. Tapi sebenarnya ada dua lagi ciri-cirinya. Yang pertama, yang kedua adalah cleavage. Pada hewan protostoma, pola cleavage-nya adalah spiral. Spiral itu kayak gini. Jadi sel yang atas itu berada di pertemuan antara sel yang bawah, gitu. Antara dua sel yang bawah gitu. Jadi sel ini berada tepat di titik pertemuan antara dua sel yang bawah. Itu kalau spiral. Nah, kalau radial, contohnya adalah deuterostoma, sel posisi atas sama posisi bawah itu sejajar gitu. Selain itu, pertumbuhannya kalau yang protostoma determinate, kalau yang deuterostoma indeterminate. Nah, determinate itu maksudnya kalau sel ini diambil, itu tidak bisa tumbuh jadi individu baru. Tapi kalau indeterminate, kalau misalkan satu sel ini diambil, terus ditumbuhkan lagi, masih bisa jadi individu baru gitu. Nah, yang kedua yang sangat jarang keluar adalah pembentukan selom, di mana pada perkembangan protostoma, selomnya itu terbentuk dari eh,
apa ya namanya pemisahan pada mesoderm gitu. Ya gambarnya kayak gini lah, selomnya kayak gitu. Nah terus kalau deuterostoma, nah selomnya terbentuk dari pembentukan kantung gitu. Jadi beda ya. Kalau protostoma selomnya terpisah. eh kalau kalau deuterostoma selomnya terbentuk karena pembentukan kantung gitu gitu. Nah ini sangat jarang keluar ya. Yang sering keluar adalah yang nasib dari plastopernya gitu. Nah itu aja yang perlu diperhatikan. Terus pada soal ini eh pertanyaannya tentang diptera. Diptera itu salah satu ordo serangga. Ini udah dikasih tahu lalat berarti serangga. Nah, jadi ini bisa dibaca tentang arthropoda dan eh, kelompok-kelompoknya. Bisa dibaca di Campbell bab 33 yaitu Introduction to Invertebrates. Nah, arthropoda itu film yang isinya sangat banyak gitu. Jadi dibagi lagi kan arthropoda jadi crustacea, an crustaceas, insekta, terus arachnida dan lain-lain gitu. Nah, jadi ya memang eh, patut dipelajari juga ya bagian-bagian kecil dari arthropoda itu kayak crustacea, insekta dan lain-lain. Nah, jadi yang akan saya bahas tiga kelas saja yaitu crustacea. Crustacea itu ya contohnya udang, kepiting, lobster. Nah, terus ada insekta, serangga, sama arachnida. Atau kalau di Campbell terbaru itu eh Selicerata gitu. Jadi arachnida ini digabungkan sama kepiting tapal kuda, jadi Selicerata. Tapi saya pakai arachnida aja. Nah, jadi perbedaan antara crustacea, insekta, sama arachnida, mungkin yang patut diperhatikan adalah yang pertama jumlah kakinya. Kalau insekta jumlah kakinya 3 pasang, kalau arachnida 4 pasang. Nah, kalau crustacea itu macam-macam ya. Pokoknya kakinya banyak lah, lebih dari 3 pasang atau lebih dari 4 pasang gitu. Nah, terus dari jumlah antenanya, kalau crustacea antenanya 2 pasang, kalau insekta antenanya 1 pasang. Nah, kalau arachnida nggak punya antena. Terus yang ketiga adalah bagian-bagian tubuhnya. Nah, kalau crustacea kepala sama toraknya itu menyatu, membentuk cephalothorax. Nah, terus satu lagi abdomen, bagian perutnya. Nah, kalau serangga, kepala sama toraknya terpisah. Jadi ada 3 bagian tubuh, kepala, toraks, dan abdomen. Nah, satu lagi arachnida. Arachnida juga kepala sama dadanya menyatu, membentuk cephalothorax. Dan satu lagi perut atau abdomennya ya. Nah, kira-kira itu yang perlu diperhatikan. Nah, langsung aja ke soalnya. Hodenas et al. Merupakan peneliti biosistematika Lituania yang mempublikasikan kunci identifikasi untuk lalat Adelphomia diptera tahun lalu. Di bawah merupakan salah satu contoh kunci identifikasi sederhana untuk identifikasi hewan. Oke, nah, satu A tubuh tripoplastik, satu B tubuh diploplastik. Nah, kalau lalat ini triploplastik maka menuju 2, kalau diploplastik maka A gitu.
Nah, lalat itu arthropoda kan. Arthropoda itu triploblastik. Jadi menuju dua. Karena yang triploblastik kan Cnidaria sama Ctenophora kan. Ctenophora gitu. Jadi bukan ya, bukan triploblastik. Kemudian dua a Blastoporus berkembang jadi mulut. Yang dua b Blastoporus berkembang jadi anus. Nah, arthropoda itu protostoma ya, karena yang diaterostoma cuma dua, yaitu Echinodermata sama Chordata gitu. Nah, karena protostoma, maka mulut ya yang berkembang dari blastopor. Jadi menuju tiga. Nah, tiga a tubuh terdiri atas cephalothorax dan abdomen. Yang tiga b tubuh terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Nah, kalau tubuh terdiri atas cephalothorax dan abdomen menuju 4. Nah, kalau serangga tidak ya. Serangga itu tubuhnya terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Jadi, ya ini C, insekta. Nah, tapi kalau mau kita teruskan menuju ke 4, 4A memiliki antena. Berarti yang punya antena krustasea. Nah, yang tidak memiliki antena itu arachnida. Jadi krustasea sama arachnida kan dua-duanya punya cephalothorax dan abdomen kan. Jadi ya udah, D itu krustasea, E itu arachnida. Oke, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, kelompok A memiliki ektoderm dan endoderm. Nah, kelompok A itu kan diploblastik. Ya memang diploblastik itu kan terdiri dari dua lapisan kan. Ekto sama endo, berarti benar. Yang B, kelompok B disebut sebagai deuterostomia. Nah, kelompok B ini blastoporus berkembang menjadi anus. Ya memang benar. Ini deuterostomia, bukan protostomia. Yang C, udang merupakan representasi dari hewan C. Salah, C itu insekta. Udang itu representasi dari krustasea yang D. Langkah identifikasi untuk Adelphomia adalah 1A, betul, 2A, betul, 3A, salah. Harusnya 3B. Ya, begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.